apakah ada bukti bahwa yang ditudingkan menemukan pembuktiannya. Bila yang ditudingkan tidak menemukan pembuktiannya, maka semua pernyataan-pernyataan itu batal. Antek Ahok nih, antek Ahok. Kristen loh. Agama apa aja boleh, Kristen bangsat loh. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy edisi hari Minggu. Saya tidak tahu apa kegiatan Anda hari ini. Mudah-mudahan Anda semua beserta keluarga selalu dilimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan berkat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu doa saya kepada Anda semua sahabat Indonesia. Sahabat Indonesia, pada kesempatan ini saya akan memberikan opini sedikit terkait dengan pidato dari mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pada saat diberikan kesempatan pidato di event Partai Umat, Anies Baswedan mengatakan dengan jelas bahwa dia menolak bahwa dituduh melaksanakan politik identitas. Mana buktinya selama 5 tahun saya melaksanakan politik identitas berbasis agama. Kurang lebih begitulah yang dikatakan Anies. Anies lupa orangnya, gambleh otaknya. Karena apa? Sebetulnya siapapun yang akan jadi gubernur atau kepala daerah, bupati, wali kota, presiden tidak mungkin berani melakukan politik identitas berbasis agama. Yang kita permasalahkan itu adalah pada saat Pilkada DKI Jakarta 2017, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno terang benderang menerapkan politik identitas. Kami tidak pernah menuduh pada saat Anies menjalankan pemerintahan di DKI Jakarta. Meskipun kenyataannya masih banyak juga dia memberikan peluang-peluang pada kelompok-kelompok yang intoleran, tapi yang kami permasalahkan dalam pelaksanaan politik identitas berbasis agama yang dilakukan oleh Anies Baswedan dan kelompoknya itu pada saat Pilgub DKI Jakarta. Anies jangan mengelak, jangan juga membangun narasi yang tidak jelas, narasi yang mencoba diputar-putar seperti biasanya untuk mengingkari kenyataan bahwa dalam kenyataannya waktu itu banyak masjid-masjid yang menolak mensolatkan jenazah-jenazah dari orang yang konon keluarganya mendukung Basuki Cahayapurnama. Ada lagi wisata Al-Maidah, ada lagi sweeping persekusi dan berbagai kegiatan yang lain. Itu dilakukan menjelang pelaksanaan pemilihan gubernur tahun 2017. Ini kenyataan sejarah. Dan selalu saya katakan dengan terang benderang bahwa Pilkada DKI tahun 2017 adalah pilkada terburuk sepanjang sejarah Indonesia berdiri. Karena masyarakat dipecah belah karena kepentingan agama. Masjid-masjid yang begitu mulia, masjid-masjid yang merupakan tempat kita bersujud kepada Tuhan, dimanfaatkan oleh mereka untuk memprovokasi orang-orang. Masjid, tempat beribadah, justru dipakai untuk kegiatan politik praktis hanya untuk mendapatkan kursi kekuasaan di DKI. Itu yang terjadi waktu itu. Jadi Anies salah, Anies tidak tepat memberikan narasi. Mungkin yang terjadi memang sengaja dia menunjukkan, menyesatkan opini bahwa selama 5 tahun dia tidak menjalankan politik identitas berbasis agama. Ini kesalahan besar. Yang kami permasalahkan itu adalah pada pelaksanaan Pilkada atau Pilgub DKI 2017. Nah, pada saat 5 tahun dia bekerja,
bukan pelaksanaan politik identitas yang dilaksanakan oleh Anies, tapi hanya penataan kata, bukan penataan kota, sehingga pembangunan di Jakarta amburadul tidak jelas. Yang dibangga-banggakan apa? Oh, stadion Jakarta Internal Stadium disunter. Kenyataannya ini stadion yang berpotensi menimbulkan malapetaka. Menuju ke sana susahnya minta ampun, aksesnya susahnya minta ampun, tidak direncanakan dengan matang, dan keluar dari stadion pun berjubel dan berpotensi secara keamanan bagi penonton. Hanya dibangun gedung megah dengan lingkungan yang tidak mendukung. Tidak ada perencanaan, intinya seperti itu. Hanya bangunan megah. Dulu juga dia membangun patung atau patung instalasi katanya begitu dari bambu, namanya Getah-Getih. Konon dibangun dengan biaya 500 juta lebih atau setengah miliar lebih lah. Hasilnya hanya sekian bulan hilang. Patung yang tidak akrab dengan lingkungannya. Patung yang tercerabut dari kondisi metropolis di Jakarta. Akhirnya jadi terasing. Patung yang aneh. Apalagi yang dibangun Anies? Hanya tempat selfie-selfie di tempat penyeberangan. Itu kebanggaannya. Lalu lintas semakin semrawut, banjir tidak kunjung diatasi, padahal sudah dibangun banjir Kanal Timur, sodetan dari Ciliwung ke banjir Kanal Timur pun tidak 1% pun dilakukan. Alasannya macam-macam. Mencoba berkelit dan berkilah, itulah Anies Baswedan. Jadi jangan mencoba membohongi masyarakat bahwa seolah-olah tidak ada pelaksanaan politik identitas. Nah, di dalam gambar ini jelas terlihat masjid-masjid ada baliho-baliho, ada banyak pelaksanaan politik identitas berbasis agama. Dan Anies membiarkan. Mungkin dia berkilah lagi, oh itu bukan saya, tapi pendukungmu. Dan kamu diam saja, itu permasalahannya. Ada wisata Al-Maidah, orang yang non-muslim ditakut-takutin. Itu yang terjadi. Banyak kasus-kasus intoleransi yang terjadi pada saat pelaksanaan Pilgub DKI Jakarta tahun 2017. Kalau kita mulai jujur, demonstrasi 411, 212, untuk apa? Itu adalah by design untuk memuluskan Anies Baswedan, dan itu by design untuk menghancurkan Basuki Cahayapurnama, sosok yang sebetulnya mempunyai kapabilitas dan kapasitas kepemimpinan yang jauh melebihi seorang Anies Baswedan. Dikalahkan oleh politik identitas berbasis agama. Itu kenyataannya. Jadi kalau Anies Baswedan mencoba mengelak, ya mungkin bagi orang-orang partai umat saja yang teriak-teriak menyetujui. Tapi yang hadir di Pondok Gede waktu itu hanya berapa gelintir orang sih. Berapa per mil dari jumlah penduduk di Indonesia. Karena saya yakin mayoritas penduduk Indonesia mengakui bahwa Pilgub DKI Jakarta tahun 2017 terjadi pelaksanaan politik identitas berbasis agama. Dan ini Anies mencoba menyesatkan publik dengan mengatakan, oh 5 tahun saya tidak melaksanakan itu, coba buktikan. Pret. Sahabat Indonesia, mohon maaf saya agak emosional karena bagi saya pengelakan yang dilakukan oleh seorang Anies Baswedan itu menunjukkan bahwa dia orang yang tidak gentle. Sekarang dia mulai mendekati wihara, ke gereja, bahkan dia mau mengorbankan akidahnya, mau dibaptis menjadi Yohanes Anies Baswedan. Aneh bin ajaib. Kalau mau merangkul umat beragama lain, tidak harus kita menggadaikan akidah kita. Penamaan pembaptisan dengan nama Yohanes Anies Baswedan itu menurut saya sudah menggadaikan atau melacurkan akidah, dan menurut saya ini tidak pas untuk seorang pemimpin di Indonesia. Jadi sahabat Indonesia, mari kita berpikir waras. Kita menggunakan logika kita
dan kita serempak menyatakan bahwa apa yang disuarakan oleh Anies Baswedan pada saat pidato di Partai Umat itu hanya tempat dia berkilah, berkelit, dan mencoba menyesatkan opini publik. Dan ternyata tidak berhasil. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Baik sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Sekali lagi selamat berhari Minggu bersama keluarga. Salam hormat saya untuk Anda dan seluruh keluarga. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila. Saya Rudi Eskamat.